datang kembali. Kita bertemu lagi di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Meriah sekali. Semoga mam semuanya dalam kondisi sehat, bahagia dan juga ceria seperti aku hari ini. Senang banget bisa ketemu mam semua di rumah ya. Kita kembali di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Kita ngobrolin seputar info-info kesehatan gitu. Tapi santai aja, gak usah dibikin pusing, gak usah jadi mumet gitu. Tapi aku mau ngingetin dulu, jangan lupa mams untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy ID, nyalain notifikasinya. Jadi nanti kalau misalnya podcast Keluarga Siaga Lifeboy ada episode terbaru, mams bisa langsung nonton, oke? Dan seperti biasa aku gak mungkin sendirian dong, akan ada yang menemani, ada expert di bidang kesehatan dan juga ada mams inspiratif. Ini bisa menjadi contoh buat mams semuanya gitu, biar bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga kesehatan keluarga, ya gak sih? Oke, langsung saja. Kalau mams yang suka nontonin podcast Keluarga Siaga Lifeboy pasti udah gak asing lagi sama expert kita yang satu ini. Ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Wah, luar biasa. Selamat datang Prof. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Masih ya. muda. Masih muda ya Prof ya. Young at heart ya Prof ya. Hampir 78. Wih, luar biasa. Nggak apa-apa tapi kelihatannya tetap sehat walafiat ya Prof ya. Aktivitas masih lancar Prof? Masih lancar, masih praktek, masih olahraga. Ya. Masih praktek, masih olahraga, masih ngonten Prof? Suka bikin konten-konten kesehatan? Oh iya, konten ya tentu. Twitter, Instagram, Facebook, ya begitulah. Keren, jangan kalah supaya awet tua. Supaya awet tua. Jadi bertahan ya Prof ya di tuanya ya, bukan awet muda ya tuh. Mams bisa jadi contoh Prof Zubairi Jurban ya. Dan berikutnya ini ada mams inspiratif. Ini salah satu idola saya. Mungkin mams sering lihat kalau di Instagram ya konten-kontennya bersama keluarga, bersama suami, bersama ibu mertua. Ya Allah yang begitu kayaknya tuh sweet banget. Ini ada Merdi Oktavia. Hai Kakak Merdi. Hai, Aku pengen panggil kakak, tapi ternyata tadi pas ngobrol aku tanya kan, Kak Merdi umurnya berapa? 30. Aku 40. Alhamdulillah aku tua banget, bedanya 10 tahun ya. Jadi aku harus manggil apa coba ya kan? Sama-sama kakak aja kan? Sama-sama kakak ya Kak Merdi ya. Nah untuk episode kali ini ya Mams, kita akan ngobrolin seputar mitos kesehatan. Orang Indonesia paling percaya sama yang namanya mitos-mitos, termasuk di bidang kesehatan. Mitosnya juga banyak banget, makanya kita luruskan di sini ya Mams ya. Biar nanti kalau misalnya ternyata kalau ada beredar gitu, biasanya kan yang memulai mitos-mitos itu kan dari grup WhatsApp keluarga ya. Betul. Bukan keluarga saya, tenang keluarga saya aman. Aman sekali, aku takut dikeluarin dari grup WhatsApp ya. Biasanya dari kayak WhatsApp keluarga atau orang-orang yang lebih tua gitu ya Prof. Benar. Ya. Mungkin itu kayak warisan nenek moyang turun-temurun dilakukan seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Grup keluarga aku masih sih Kak. Oh masih ada seperti itu. Nah, ramuan. makanya mungkin nanti Kakak Merdi bisa melempengkan gitu ya. Mams juga kan sekarang ilmu medis, kedokteran, teknologi kan udah semakin canggih gitu ya. Jadi nanti kita ngobrol sama Prof Zubairi Jurban juga mengenai mitos-mitos ini. Kita mulai dari mitos yang pertama. Ini biasanya yang menjadi korban adalah bocah-bocah ya kan. Karena suka gini, jangan minum es, jangan minum air dingin, ntar pilek gitu. Ya Prof, bener nggak Prof? Iya, ada benarnya dan tidaknya. Jadi kalau sudah terbiasa minum air es nggak masalah, ya silahkan. Tapi kalau setiap kali minum air es terus sakit tenggorokan atau terus nggak nyaman, ya air hangat saja. Jadi pada prinsipnya dingin maupun hangat terserah pilihan masing-masing dan tidak benar bahwa bisa menyebabkan penyakit. Karena kalau batuk pilek penyebabnya macam-macam. Jadi termasuk bersin-bersin akibat alergi bisa, tapi bisa juga jadi kalau dimaksud buat minum air dingin nanti jadi influenza, nanti dulu influenza itu lain lagi, flu itu masalah berat, tapi tidak di Indonesia. Flu itu di tempat cucu saya di Amerika sana, setiap September, Oktober harus vaksinasi, tapi itu flu itu berat sana. Tapi yang disebut di kita adalah flu biasanya batuk pilek, nah itu lain lagi, itu biasanya
penyebabnya virus yang ringan. Oh, Oke. berarti nggak ada korelasi positif Common cold. asik. Keren banget nggak bahasa gue? Ya, Nggak korelasi ada. nggak ada ya Prof Nggak ada. ya. Antara minum dingin terus-menerus dengan terjadinya pilek. Persis. Tapi tadi Prof bilang kayak mungkin aja bisa terjadi kalau minum dingin ini bisa menyebabkan mungkin si anak ini jadi kayak radang tenggorokan atau pilek. Nah itu kalau kayak gitu pada kondisi apa tuh Prof? Iya, pada kondisi anak-anak kan anak-anak suka main, kemudian sebetulnya dia sudah tertular, Iya. tapi belum muncul. Kemudian minum air es ya, kemudian pas bisa kemudian waktunya untuk keluar timbulnya common cold atau batuk pilek yang karena virus ringan nanti juga sembuh sendiri. Oh, jadi mungkin sebenarnya si anak ini sudah terpapar virus, terus pas minum air es, jadi kayak mempermudah si virus Mempermudah, itu bisa, bangkit gitu ya. Kalau Kak Merdi sendiri termasuk yang suka ngelarang anak minum dingin-dingin gitu nggak? Aku sih enggak ya, tapi nenek kakeknya, mertua aku, ibu aku tuh kan masih konvensional banget, Iya. Prof. Jadi kadang kalau misalnya kayak aku suka nelpon kayak, iya nih anakku lagi pilek, itu pasti langsung, pasti kemarin di sekolah minum es deh. Nah, gitu, Prof. itu yang Selalu kerap kayak terjadi itu Terus ya. aku kayak, nggak ngaruh mah Bu, kadang pilek itu kan karena virus, Iya. tertular, bukan karena es. Enggak. Es itu pasti gitu, Prof. Kadang kayak gitu. Jadi Kasian ya, es itu disalahkan ya. Bener. Iya, Kalau iya. aku sih so far enggak sih Kak, nggak apa-apa sih anak-anak minum es. Tapi kan esnya kayak gimana juga, Prof. Kalau di luar kan suka Kontaminasi. bakteri atau apa kan Iya. bisa memicu kayak misalnya penyakit-penyakit gitu ya, Prof. Radang atau apa. Tapi kalau di rumah mau minum kayak air putih yang dingin juga ya nggak apa-apa sih kalau aku. Iya, karena kadang-kadang kalau aku tuh lebih mikirinnya, jadi aku nggak ada yang nanya ya. Oh iya, tapi aku nanya kayak kalau Kakak gimana? Iya, tapi kalau aku tuh ini relate aja Iya, sama iya, aku gitu iya. ya Prof. Kalau Iya. salah bukan dibenerin ya Prof. Kalau aku tuh lebih mikirnya kalau di rumah kan kita menjaga mudah-mudahan air di rumah bersih gitu ya. Betul, iya. Kadang-kadang kalau anak aku tuh kayak di sekolah suka beli es-esan yang di plastik Nah, gitu loh itu Prof. tuh. Oh, Jadi iya. siapa tahu mungkin bukan perkara dinginnya tapi air yang dipakai Bukan buat air matang, campurannya iya, airnya, gitu. bukan air matang yang gitu, mengandung Prof. mungkin ada virus atau ada bakteri yang akhirnya nyebabin dia sakit gitu. Bener. Bener nggak Prof? Iya benar, jadi ada kemungkinan air untuk bikin es yang di kulkas itu tidak dididihkan dulu. Jadi air dari keran langsung dibikin, nah itu tidak boleh. Nah, itu dia tuh Mams ya. Tapi Jadi ngomong-ngomong kalau minum kopi senang dingin atau panas? aku anak tim panas lagi Prof. Dingin lagi, Prof. Aku. Dingin, aku senang panas. Jadi memang nggak masalah orang senang ada yang dingin, ada yang panas. Saya kira oke Fine-fine saja aja selama gitu ya, bikinnya Prof. benar. Tapi sebenarnya kayak suhu udara itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang nggak Prof? Bisa, jadi misalnya sekarang ini Iya. udara lagi panas-panasnya. Benar. Kalau kita di luar lama itu kita mudah sakit. Tubuh kita tidak bisa adaptasi pada suhu panas terlalu lama. Iya. Apalagi kalau udaranya kotor. Kita Jakarta pernah udara yang paling polluted di seluruh dunia. Jadi sekarang udah mulai lebih bersih, tapi udara luarnya panas sekarang. Iya. Jadi kalau dipanas kita nggak boleh lama-lama, setengah jam, sejam, sebaiknya ngeyup cari tempat yang sejuk. Kemudian kalau nggak ada, masuk aja ke mall kecil untuk ngadem. Masuk ke mall kecil ya? Aku pikir tadi Prof mau bilang masuk aja ke kulkas. Minum hangat. Dan ini sebelum kita berangkat ke mitos berikutnya ya. Kalau Kak Merdi sendiri menjaga anak-anak, kan anak-anaknya juga sekarang umur berapa ya Kak Merdi? Yang pertama 5 tahun, Iya. yang kedua tanggal 24 nanti 4 tahun. 4 tahun, dua-duanya cowok ya? Cowok Kalau nggak dua-duanya, salah. Ya, berarti harus betul. bikin lagi ya kayaknya. Aduh. Ya. Obrolan emak-emak banget ya. Ya ngomong, aku tua banget ya, cucuku aja udah 15. Oh gitu. Prof jangan diingetin, orang-orang tahu Prof masih 17 tahun, tenang aja. Tenang, Prof. Nah kalau Kak Merdi sendiri, gimana nih langkah-langkahnya untuk menjaga anak-anak Kak Merdi? At least kan apalagi kalau udah usia sekolah gitu ya, kayak bisa baru sembuh sakit lagi, baru sembuh sakit Iya. lagi gitu. Jadi supaya Benar. anak-anak nggak pilek, apalagi di musim yang kayak sekarang tiba-tiba panas, Tiba-tiba tahu-tahu hujan hujan. gitu Benar. ya. Gimana? Nomor 1 tuh aku daya tahan tubuh sih Kak. Jadi
dari asupan makanannya Prof. Aku Benar. perhatikan vitaminnya, vitamin D gitu kan, zat besi nggak pernah lupa juga. Iya. Terus kayak jam tidur Kak, pola tidur. Jadi anak-anak di rumah itu sebelum jam 9 udah harus wajib tidur di rumah, sama kebersihan sih Kak. Ini sebenarnya mungkin kecil ya act-nya, tapi menurut aku tuh lumayan ngaruh Prof. Jadi kalau makan tuh harus cuci tangan pakai sabun. Karena Iya, kan betul. anak-anak aku lagi aktif-aktif Itu ya wajib Prof. itu ya. Iya, megang apa. Terus kadang orang tua kan suka lupa ya, kayak udah makan terus dia pegang makanan. Nah, aku tuh tipe yang lumayan agak strict tuh soal kayak harus jaga kebersihan, karena kadang penularan virus gitu kan dari apa yang dipegang-pegang Iya, sama iya. dia ya, gitu. dan gak kelihatan Betul. pula ya. Terus sama pulang sekolah harus mandi sih Kak. Jadi karena kan iya, luar benar, biasa benar, ya benar. di Iya, iya. sekolah anakku kan ada kegiatan-kegiatan di luar gitu Prof. Kayak main pasir apa. Jadi sampai rumah itu harus mandi dulu baru makan siang. Nah, mandinya juga ala-ala kayak di Instagram pakai lilin-lilin dulu ya. Betul. Itu ibunya. Oh, itu ibunya. Kalau anaknya mah langsung guyur Iya, baik biar gitu ibunya ya. bisa nyalain lilin gitu Kita loh juga Kak. sih. Oke, kalau gitu kita berangkat ke mitos selanjutnya. Ini juga tadi Kak Merdi ngomongin soal mandi ya kan. Mandi malam katanya bisa bikin rematik. Iya kan? Iya gak sih Prof? Tuh gimana tuh Prof? Mitos bukan Prof? Bener gak tuh Prof? Iya, di satu pihak kalau kita lagi bengkak kaki, Ya. itu kadang-kadang dikompres dingin membaik. Iya. Jadi bengkaknya jadi berkurang. Namun kalau mandi malam sebagian orang tidak tahan. Jadi merinding, Menggigil jadi nggak nyaman itu juga bisa bikin tidurnya kurang nyenyak. Iya. Tapi untuk orang tertentu mandi dengan air dingin itu bisa lebih nyenyak. Jadi pada umumnya mandi air hangat kalau malam hari, jangan mandi air dingin kalau malam hari ya, kecuali pada orang tertentu saja. Jadi sebenarnya mandi dengan air hangat secara umum untuk masyarakat itu nggak apa-apa gitu Nggak kalau mau apa-apa tidur mandi ya. malam dengan air hangat, tapi kan malam jangan mandi pakai air dingin intinya itu. Tapi kan orang tua dulu kan bilangnya jangan kalau malam jangan mandi nanti rematik loh. iya gitu, dong. Prof. Gimana Prof? Rematik yang dimaksud di sini tuh maksudnya rematik apa ya gitu. Bahkan aku sampai sekarang rematik itu gimana ya gitu Iya. maksudnya. Jadi menggigil karena itu kali ya, Kak? kita omongin di situ namanya kepercayaan awam yang pada kenyataannya tidak tepat, karena kehidupan sekarang beda banget. Di rumah banyak orang sekarang ada pemanasnya. Iya, Kemudian kalau nggak ada panasnya kita gampang bikin air mendidih untuk dituang di ember. Jadi Oke. mandi air hangat itu juga tidak sulit sekarang. Jadi lebih baik kalau malam ya kalau mandi air hangat. Tapi boleh mandi malam. Boleh tuh Boleh. ya Mams, boleh mandi malam. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang dulu bilang jangan mandi malam-malam gitu bisa rematik, karena mungkin identik karena zaman dulu cuman ada air dingin gitu kali ya Prof ya. Persis, Setelah mandi mungkin jadi pegel-pegel linu. Nah, itu yang Iya. diidentikan dengan rematik gitu ya. Oke. Dan itu ada beredar tuh di keluarga. Oh tentu dong. Oh iya. Keluarga kan konvensional. Konvensional Jadi, lagi-lagi. Kalau agak pegel-pegel pasti ditanyanya semalam mandi ya gitu kan. Oh. Malam-malam mandi ya. Iya, Kayak iya, aku iya. sampai sekarang tuh masih masih memikirkan bahwa mandi malam itu pasti rematik gitu Prof. Masih loh Kak aku. Tapi kayak suami aku itu kan hobinya mandinya tuh gak pakai air hangat Prof. Jadi Iya. kalau malam-malam misalnya suami aku pulang kerja, aku tuh selalu kayak pokoknya kamu harus mandi air hangat. Terus dia gini, itu mitos sayang, gak apa-apa mandi pakai air dingin. Terus aku bilang, enggak nanti kamu rematik. Berarti aku yang salah dong selama ini Prof. Nah kalau Soyu udah biasa mandi air dingin ya monggo saja. Dia nggak bisa Atau pakai biasa. air hangat. hangat. Karena dia bilang itu Prof, kayak dia bilang mandi air dingin ngebuat dia tidur lebih nyenyak. Iya, Nah, pada beberapa orang benar sekali. Iya. Oh benar berarti dia. Aku yang salah sayang, maaf ya. Berarti sekarang sudah terlempengkan Sudah, ya, ya kan? terlempengkan. Oke, berarti nggak rematik Nggak ya. rematik. Oke. Jadi intinya perkara air juga tergantung kebiasaan orang benar. itu kan ya Prof ya. Kalau emang ada yang biasa mandi air dingin ya monggo silakan, kalau nggak ada efek apapun ke tubuhnya. Kalau misalnya emang ternyata mandi air dingin menyebabkan tahu-tahu pegel linu atau menggigil ya ada baiknya mandi air hangat. Tapi air hangat menyebabkan yang namanya rematik itu tidak gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi tentang mitos-mitos berikutnya. Ini banyak banget mitos-mitos yang berkembang ya. Jadi mudah-mudahan Mams abis menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy ini langsung kayak terbuka cakrawala pemikirannya gitu ya.
Nah ini ada mitos selanjutnya ya Prof. Ini mengenai anak-anak tuh nggak perlu vaksin. Buat apa? Kan udah sehat. Kalau anak itu sehat, nggak sakit segala macam ya nggak usah divaksin gitu Prof. Ya itu bahaya banget. Dulu misal cacar itu ya, itu rupanya kalau begitu nggak divaksinasi angka kematiannya dulu tinggi. Untungnya sekarang sebagian besar karena dulu vaksinasi jadi sekarang di banyak negara sudah nggak ada lagi. Nah demikian pula ada lagi polio. Jadi kalau tidak divaksinasi bisa lumpuh, gitu ya. bisa lumpuh. Kemudian yang kemarin yang paling gampang adalah COVID-19. Saya kehilangan saudara, ada pasien saya kehilangan, bayangin baru kemarin saya ketemu seorang pasien, dia cerita bahwa kakaknya meninggal. Kena COVID, ternyata nggak hanya kakaknya doang, tapi suami istri. Aduh, jadi kayak hampir sekeluarga gitu. Sehingga anak-anaknya kemudian diasuh oleh adiknya ini. Jadi memang padahal misalnya kalau di awal memang belum ada vaksin, tapi akhirnya kan kita sudah punya vaksin COVID. Misalnya di awal-awal dulu ada vaksin, tidak akan menyebabkan kematian. Kalau kena COVID paling hanya batuk pilek bersin sebentar sembuh lagi. Jadi resiko mungkin komplikasi beratnya itu bisa kayak dihindari gitu ya Prof. Persis. Ya? Saya dulu kena COVID hanya 3 hari berkeliling sebentar terus karena sudah vaksinasi, sudah booster ya. Jadi sebenarnya vaksin tuh lebih banyak manfaatnya ketimbang negatifnya gitu. Karena kan banyak yang beredar di masyarakat tuh kayak vaksin tuh banyak negatifnya gitu. Kak Merdi termasuk yang dengar negatif-negatifnya vaksin gitu gak sih? Ya pasti ya, mungkin kan orang juga punya pemikiran juga ya Prof. Tapi kalau aku tipe yang mengikuti sih Kak, karena kan wajib juga dari pemerintah untuk vaksin. Dan aku ngerasa tuh vaksin investasi kesehatan buat anak-anak aku sih Prof. Dan memberikan antibodi itu sih Kak, supaya ketika dia terserang penyakit atau wabah penyakit tuh jadi gak parah gitu sakitnya. Nah itu dia, mudah-mudahan Mams juga semua yang ada di sini jadi semakin melek sama vaksin gitu ya. Kadang orang-orang tuh suka mikir, lah udah divaksin juga tapi tetap aja masih sakit gitu Prof. Kadang-kadang kan gitu, udah divaksin tapi masih kena sakit banget, itu. Nah itu terus dia. Saya mau tanya karena angkatan anak saya udah sekarang udah punya cucu, jadi kondisi sekarang di sekolah itu kalau mau masuk sekolah dipersyaratkan tidak harus vaksinasi A, B, C, D. Wajib atau tidak? Kayaknya harusnya wajib deh, karena kadang di sekolah anakku itu kayak kemarin nih Prof baru ada vaksin polio tuh Kak. Ada polio. Jadi serentak dan memang wajib kalau misalnya anakku lagi flu nih Prof nggak ikut vaksin polio itu harus ke DSA-nya untuk vaksin di rumah sakitnya gitu. Iya. Ya karena saya ingat tahun 82 waktu itu saya belajar di Perancis. Waktu memasukkan anak-anak saya ke sekolah, syaratnya mana bukti vaksinasinya. Oh iya. Nah, jadi bukti vaksinasi itu baru boleh masuk sekolah. Iya, jadi waktu itu mengajukan kayak apply pendaftaran segala macam, terus untuk kelengkapannya itu juga kayak harus fotokopi riwayat vaksinasinya gitu. Supaya tidak menularkan ke yang lain. Iya, betul. Dan tidak tertular ya. Nah, selanjutnya jadi pokoknya intinya Mams kita namanya juga ikhtiar ya Prof. Maksudnya vaksinasi ini kan bagian dari usaha kita untuk kayak melindungi keluarga, untuk melindungi dari sakit-sakit yang mungkin punya komplikasi yang jadinya tuh berat gitu. Jangan mikir kayak nggak mungkin deh kena sakit kayak gitu gitu ya kan. Mungkin kayak sekarang kan persepsi masyarakat polio kayak nggak ada sekarang orang sakit polio misalnya kayak gitu kan. Tapi ya jangan sampai kita kena dulu gitu baru akhirnya iya lagi kalau tahu kan waktu itu vaksin gitu ya kan. Nah selanjutnya nih Prof, ini juga perkara waktu itu kan pada masa pandemi kita kemana-mana pakai masker, terus sekarang orang-orang udah bebas nih, udah bisa kayak bernafas lega, tidak perlu pakai masker lagi di ruang publik segala macam gitu. Dan akhirnya orang-orang itu kayak mengidentikan ya udah pakai masker tuh kalau sakit aja, kalau lagi nggak sakit gak usah maskeran gitu. Kalau nggak sakit pakai masker bengkoang aja. Masker itu tolong diingat bahwa misalnya COVID itu bukannya 0, sekarang masih ada 1, 2 gitu ya. Jadi hati-hati, intinya kalau masyarakat umum kalau ke rumah sakit. Jadi mendingan kalau ke rumah sakit baik untuk berobat maupun untuk nengok ya sebaiknya pakai masker saja.
Nah, tapi kalau pada kehidupan sehari-hari yang lain, karena sekarang yang khusus COVID ini sudah teratasi, ya tidak perlu lagi, tidak harus, tidak perlu. Namun nanti akan selalu berulang penyakit-penyakit baru yang ditularkan lewat batuk, pilek, bersin. Nah, dalam hal ini perlu kita pakai masker lagi kalau pas ada penyakit yang penularannya melalui batuk, pilek, bersin mulai mewabah. Nah, ini kebetulan juga kalau nggak salah di kalangan anak-anak sekarang lagi beredar tentang flu Singapura, Prof. Jadi kan anak-anak juga sariawan gitu kan, ada sariawan di mulut segala macam gitu. Itu apakah perlu sih anak-anak ini menggunakan masker, teman-temannya juga pakai masker gitu? Iya, kami dokter itu kita kan bekerja berdasarkan data. Berdasarkan data ya, Prof. Nah, bagaimana datanya? Jadi saya tidak tahu data pada anak-anak yang flu Singapura. Begitu datanya mulai ada KLB, wajib pakai masker. Tapi kalau datanya baru sekedar cerita di Singapura, ada yang ke Indonesia 1-2, iya belum harus. Jadi tapi begitu ada peningkatan yang melonjak, nah artinya ada kejadian luar biasa atau ada wabah baru, maka perlu banget masker karena pertama juga tidak begitu repot pakainya dan bisa mencegah kita sakit. Nah, itu penularannya droplet ya, flu Singapura sama ya dok ya kayak iya, flu biasa? Iya, kalau istilahnya flu sama ini droplet. Tapi tolong diingat bahwa flu di negara dingin di Amerika, di Eropa itu kalau tidak vaksinasi masih bikin kematian flu-nya. Tetapi untungnya flu yang banyak di tempat di Amerika, tempat lain itu untuk negara tropik seperti kita ini jarang, sangat jarang. Oh, masih lebih aman. Tapi bukan berarti mentang-mentang aman terus jadinya sudah tidak usah pakai masker gitu ya kan. Kalau Kak Merdi gimana? Kalau aku tuh masih tipikal yang kalau misalnya bawa anak-anak ke rumah sakit misalnya dia harus vaksinasi atau berobat, aku masih pakai masker yang kayak gitu karena kan mikirnya itu lokasi penuh sama orang-orang sakit gitu. Sama sih, aku tuh kadang anak kan kalau sekolah tuh Kak selain pulang bawa tas kadang suka ketularan bawa penyakit ke rumah. Jadi kadang kalau misalnya anakku kondisi lagi nggak fit, aku sekolah karena kan dia ruangannya tertutup tuh Prof. Jadi aku suruh pakai masker kalau di sekolah. Tapi kan mereka ada kayak itu susah juga sih karena mereka ada makan bersama gitu-gitu kan yang harus buka masker. Betul. Tapi yang terpenting itu sih aku sama kayak kakak kalau misalnya ke rumah sakit itu harus banget pakai masker karena mungkin zaman waktu COVID kan suka dipisah ya anak sakit sama sehat. Iya, benar-benar. Sebenarnya tuh enak banget kayak gitu kan. Jadi kayak betul. yang ruangan sini buat anak sehat, yang ini anak sakit. Tapi kan sekarang udah digabung lagi kan. That's why pokoknya kalau masuk rumah sakit tuh wajib banget pakai masker. Dan itu jadi anak-anak aku tuh karena yang nomor 2 ini kan lahirnya juga pas pandemi Prof. Jadi sudah terbiasa Kak sama yang namanya masker. Jadi udah gak susah kalau aku suruh pakai masker mereka langsung pakai sendiri. Ya. Bahkan karena lahirnya pandemi begitu keluar dari perut udah maskeran ya. Iya, jadi udah gini dia. Udah dari dalam perut ibunya udah maskeran. Ya ampun, udah terbiasa. banget. Iya Kak.